Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 TPB 52 ingin mempresentasikan hasil tugas biomimikri kami yang berjudul Water Pollution Indicator BAL yang terinspirasi dari hewan anggang-anggang. Sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Diah Palupi dengan NIM 122150111. Perkenalkan, nama saya Rizky Exodo Tahayan dengan NIM 121-50116. Perkenalkan, nama saya MJ Bramilano dengan NIM 122-150-120. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur Ramadana Dinugraha, NIM 122150121. Perkenalkan, nama saya Peri Yosua Saragi dengan NIM 122150123. Nama saya Muhammad Rafiansyah dengan NIM 122250132. Perkenalkan, saya M. Iqbal Sukmawardana dengan NIM 122500133. Pengertian biomimikri. Biomimikri adalah pendekatan inovasi yang bertahap akan menjadi populer. Istilah biomimikri dipopulerkan oleh Jenny Benius pada tahun 1997 melalui bukunya yaitu Biomimikry, Innovation Inspired by Nature. Fokusnya merupakan mendapatkan solusi berkelanjutan untuk tantangan manusia dan melihat alam sebagai model, ukuran, dan mentor. Biomimikri di Eropa disebut bionik, yaitu teknik desain yang terpikirkan dari alam. Dari pengertian biomimikri tersebut, muncullah sebuah ide kami untuk berancang suatu alat yang disebut alat Water Pollution Indicator BAL yang terinspirasi dari George SP atau biasa yang disebut anggang-anggang. Apa itu anggang-anggang? Anggang-anggang dikenal dengan nama pond skaters atau water striders, merupakan serangga akuatik yang hidup di permukaan air, seperti sungai, kolam, danau, dan beberapa di air laut. Anggang-anggang juga merupakan serangga yang bisa digunakan sebagai indikator pencemaran air. Jika ada pencemaran sabun, hewan ini tidak akan dapat mengambang di permukaan dan akan mati atau mencari tempat hidup. Hal ini disebabkan oleh sabun yang menghilangkan tegangan permukaan air, sehingga anggang-anggang tidak dapat mengambang di permukaan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika kita menemukan hewan ini di suatu permukaan air, artinya di sana tidak ada pencemaran rumah tangga, terutama sabun, dan begitu juga sebaliknya. Apa kami mencetuskan ide seperti ini? Penggunaan sabun dan deterjen sebagai bahan pembersih pada pakaian ataupun peralatan rumah tangga sangat diminati saat ini. Karena sifat pembersihnya, deterjen dan sabun tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Bersifat ekonomis dan praktis, serta sangat efektif membersihkan kotoran. Kedua bahan ini menjadi pilihan. Deterjen biasanya terbuat dari berbagai macam senyawa kimia seperti builder, pewangi buatan, dan yang paling berbahaya adalah surfaktan. Kebanyakan deterjen menggunakan surfaktan yang berupa fosfat, alkibenzenate sulfonat, detanolamines, alkipenoksi. Semua senyawa ini merupakan senyawa yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, beracun, dan berbahaya bagi lingkungan. Nah, oleh sebab itu, kami mencetuskan ide untuk membuat alat yang bisa mendeteksi air limbah sabun dan deterjen yang terbuat seperti bola untuk mengetahui apakah terdapat limbah air, sabun, dan deterjen pada sungai atau danau yang akan diuji. Jadi, tujuan alat ini adalah agar manusia bisa mengetahui air yang layak dipakai atau tidak untuk digunakan dalam sehari-hari. Hubungan antara Geridae dengan alat ini yaitu saat air tersebut tercemar oleh sabun atau deterjen, maka anggang-anggang tersebut akan tenggelam yang disebabkan oleh sabun yang menghilangkan tegangan permukaan air, sehingga anggang-anggang tidak dapat mengambang di permukaan. Maka dari itu, kami mencetuskan ide dengan membuat alat bernama Water Pollution Indicator BAL yang terinspirasi dari hewan tersebut. Cara kerja alat. Cara kerja Water Pollution Indicator BAL ini adalah ketika berada di dalam air yang tercemar, maka sensor akan mendeteksi, dan jika air tersebut tercemar, maka alat itu akan tenggelam. Sensor pada alat ini berupa bulatan-bulatan kecil di samping dan di bawah, yang mana jika sensor ini mendeteksi air yang tercemar, akan masuk ke bagian dalam pada bola tersebut, sehingga air masuk ke dalam bola, lalu bola tersebut akan tenggelam. Jika air tersebut tidak tercemar,
maka sensor tidak mendeteksi dan alat itu tidak akan tenggelam, sama seperti gear tersebut. Manfaat water pollution indicator ball. Yang pertama, untuk mendeteksi apakah terdapat limbah air sabun atau deterjen pada sungai atau danau. Yang kedua, membantu masyarakat mengetahui air tersebut layak dipakai atau tidak untuk keperluan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan air dari limbah sabun atau deterjen.